Baik kita mulai kegiatan kuliah kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk melanjutkan kuliah kita di mata kuliah statistika. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan bagi teman-teman yang kurang sehat, mudah-mudahan bisa segera sembuh. Amin. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kilas, ya, karena mungkin beberapa masih ada yang bingung ya di dalam analisis model RAS. Ini sekilas saja, ya, untuk mereview apa yang sudah dipelajari pada pekan yang lalu, ya. Nah, di sini teman-teman saya coba share screen, mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke. Baik. Jadi teman-teman, di dalam analisis itu setidaknya kita dalam satu folder ya, itu ada 3 file. File pertama itu adalah file aplikasi, file kedua mungkin sintak atau perintah, file ketiga adalah data jawaban siswa. Ya. Jadi di sini antara data, ya ini sumbernya dari Excel ya teman-teman ya. Jadi kita tidak menuliskan satu persatu meskipun bisa, tetapi tidak efektif ya, karena takutnya kelewatan. Ya, jadi kalau misalkan kita itu mau menuliskan satu persatu ya, misalkan gini, sebagai contoh. Nah, ini kita tulis misalkan data angket itu kan. Siswa pertama ini untuk item 1 dia ngisinya 3. Nomor 2 isinya adalah 2. Nomor 3 isinya 4. Nah, ini nanti takutnya ada yang kececer. Sehingga cara seperti ini tidak kita sarankan. Teman-teman gunakan Excel. Ya, jadi Excel misalkan yang sudah saya share yang dulu itu, misalkan kita gunakan data latihan ini itu kan. Nah, jadi semua data itu kita rekap di Excel. Ya, dari data pertama, siswa pertama, dan seterusnya itu di Excel. Yang di copy paste itu adalah apa namanya ID-nya dan jawaban. Yang di sini tidak usah di situ. Nah, mungkin agak kemarin saya juga kurang menekankan, cuma yang penting latihan ya. Nah, besok kalau teman-teman angketnya ada yang negatif, itu tolong dibalik dulu. Ya, jadi hasilnya lebih bagus. Contohnya ini kan nomor 3 itu itemnya adalah negatif pernyataannya. Jadi misalkan ini 1, 2 itu positif, angka terkait dengan positif. Nomor 3 ini itemnya ada kata-kata tidak. Ya, sehingga ketika dalam analisis itu dirubah, dibalik ya, skor 1 sama dengan skor 4, skor 2 sama dengan skor 3, ya. Ya, skor 3 sama dengan skor 2, skor 1, skor 4 sama dengan skor 1. Ini khusus misalkan teman-teman ada pernyataan yang nilainya negatif. Ya, ini kan bentuknya angket ya. Jadi angket itu ada yang positif, ada yang negatif. Dan pasti kalau di dalam penelitian, kalau instrumennya adalah instrumen angket, maka disarankan harus ada yang negatif. Kenapa? Untuk memastikan siswa itu betul-betul menjawab untuk memastikan siswa itu betul-betul membaca dengan baik di situ. Nah, sehingga kalau kita misalkan mengukur minat, motivasi, seleksifikasi, ya, itu siswa disuruh ngisi angket, jangan banyak banget, cukup 15 sampai 20. Ya, kalau sampai 40 sampai 50, nah ini siswa itu cenderungnya adalah ngasal, ya. Nah, di sini ini diasumsikan ya, ini yang kita gunakan ini sementara adalah diasumsikan apa namanya positif. Maka di sini ini
boleh diganti teman-teman. Ya, siswa 001 ya nggak apa-apa. Misalkan di sini kita ambil lagi. Kita taruh sini ya, ini kita ganti nggak apa-apa. Kita ganti dengan apa namanya? Siswa 001. Nanti bawahnya siswa 002. Nah, kode siswa ini tinggal tarik ke bawah ya. Nah, di sini. Nah, kemudian baru kita copy ya. Kita masukkan ke notepad, kita tambahkan di sini yang kosong. Nah, kemudian ini kita raketkan. Ya, kalau nggak diraketkan, questnya nggak bisa. Ini tinggal di copy. Jadi ini ibaratnya itu mengganti space, ya, space yang satu tab. Ini kan tab ya, data tab. Kemudian kita akan meraketkan, menghilangkan, yaitu dengan replace. Ya. Nah, di sini ini bisa dihapus dulu tapi kalau sudah ada tinggal diginikan, di paste sini ya. Jadi ini awalnya itu kosongan gini. Tapi kalau kita berikan paste, nah ini sudah bergerak satu tab. Ini biarkan saja, kemudian kita replace all, ya. Nah, sehingga di sini sudah raket. Yang perlu diperhatikan adalah spasi 1 sampai spasi keberapa itu menunjukkan identitas siswa, ya. Untuk melihatnya bagaimana gampang sekali. Jadi ini S ini adalah spasi 1 sampai dengan di depan angka 1. Ya, di depan angka 1 atau depan angka 2 ini. Kemudian lari ke bagian bawah ini. Kiri bawah ada line 2 itu berarti baris 2, col 9 itu berarti kolom ke-9. Spasi 1 sampai dengan 9 itu adalah identitas peserta. Ya. Kemudian spasi 10 ya, jadi depan angka 4 sini ya, kolom 10 sampai dengan depan 4 yang belakang ini ya 16 ya, itu adalah data jawaban. Ya. Ini cuma contoh. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian angkanya seperti ini yang kita contohkan, kemudian aplikasi ini kalau kita cek di bagian untuk latihan ya. Jadi kalau angket ini teman-teman, jadi kita menyiapkan setiap folder, folder angket, folder pilihan ganda atau yang lain itu harus satu folder, tidak boleh terpisah. Ini misalkan kita ingin menganalisis file yang di sini tapi foldernya berbeda nggak jalan, sehingga setiap mau mengolah siapkan satu folder. Ya, dan di sini foldernya utuh, satu folder ada data aplikasi, file aplikasi yang akan kita gunakan, sintaknya, kemudian angketnya. Ya, jadi misalkan ini kita hapus dulu. Jadi kalau mau menggunakan aplikasi yang sama, maka boleh dalam satu folder beberapa isian, tapi namanya harus berbeda. Ya, misalkan ini kita hapus dulu. Ya, jadi ini kita akan menganalisis data angket ya di sini. Nah, nah di sini kita ketikkan submit. Nah, submit spasi sintak. Ya, ini namanya sintak, enggak tidak ada angka 2-nya. Kalau ada angka 2 atau yang lain harus sama. Ini langsung sintak, submit sintak. Kemudian jenisnya notepad atau titik txt. Ya. Maka akan apa namanya? Nah, di sini kita berikan yes ya kalau ada seperti ini ya. Karena nah, sudah muncul outputnya 4. Ya, misalkan saya mau pakai yang lain misalkan, ya boleh, tapi ini harus ganti nama. Ya, ini jangan angkat lagi. Misalkan ini kita berikan tanda-tanda ya, ini kita copy lagi, misalkan di sini. Nah, jadi ada ini sintak copy, ini kita berikan ya, misalkan ya, sintaks C. Ya, ini angket, kita berikan angket C. Ya. Maka di bagian sintak ini, teman-teman, harus diubah lagi, angket ada kode C-nya. Nah, ini kita simpan lagi. Ya. Kemudian yang di bagian output-nya, ini kan sintak ya dia. Nah, ini output-nya jangan sama lagi, jangan output 1, 2, 3. Ini 1C, tambahkan, nanti biar nggak bermasalah ya. Ini C semua, kemudian simpan semua. Ya. Jadi nanti
baru bisa kita jalankan. Kita jalankan, jadi kita ingin menganalisis dengan perintah sintak C, datanya angket C, ya. Baru kita jalankan kembali, ya, submit, sintaks C titik txt, kemudian sama di enter. Nah, kita ketikkan yes, biar berhenti analisisnya. Nah, sudah keluar outputnya, output 1 C, 2 C, 3 C, 4 C. Karena kemarin ada yang tanya, kok nggak bisa Pak ini? Nah, karena kita ingin menimpa file output yang sudah ada dengan output yang baru. Nah, maka itu nggak bisa. Ya. Nah, kemudian ini proses seperti ini tidak cuma untuk yang data angket, semuanya polanya begitu. Mau data pilihan ganda, data urean, itu harus satu folder. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menggambar grafiknya? Ya, maka saya contohkan, misalkan di sini kita menggunakan pilihan ganda. Ya. Jadi threshold itu bahasa kita adalah tingkat kesukaran. Ya. Jadi kalau pilihan ganda itu kan betul satu salah nol. Nah, kalau thresholdnya sekian, ya ini kan rentangnya adalah min 1 sampai dengan positif 1. Artinya soal nomor 1 itu kategorinya adalah sedang. Ya. Nah, gimana cara gambar grafiknya? Nanti saya share juga, ya. Atau mungkin saya share sekarang aja biar bisa gampang. Excel, ICC model RAS. Oke, kita coba teman-teman ya untuk menggambar ya model RAS. Nah, delta itu nama lain dari threshold. Ya, jadi misalkan thresholdnya itu atau mungkin ini sama ya di model RAS, di dikotomi ini juga sama. Misalkan di sini outputnya ya ini kan negatif 0,21. Ya, kita tuliskan di sini ya, yaitu negatif 0,21 ya. Nah, ini sudah muncul grafiknya kayak gini. Ini sudah saya buatkan. Nanti besok kalau teman-teman mau menggunakan langsung pakai. Cuma harus hati-hati karena Excel itu beda-beda. Kalau saya sudah men-setting desimal saya itu menggunakan titik. Tapi kalau teman-teman desimalnya masih koma ya sesuaikan dengan tanda koma ya. Nah, kalau misalkan kita ganti lagi, ini kan nomor nomor 1. Oh, nomor 2 itu 3,17 kita isikan. Jadi ini sudah dapat output ini, di copy aja. Ini di copy taruh di Word. Ini butir nomor 1. Ini ganti nomor nomor item mungkin ya. Nomor item berapa. Ya. Nah, kita ganti nomor 2. Nah, nomor 2 ini tadi apa namanya nilainya 3,17 tinggal ganti. Yaitu 3,17. Nah, sudah berubah semuanya, teman-teman ya. Jadi ini adalah cara untuk menggambar grafiknya. Nah, semakin ke kanan, semakin positif itu butir soal semakin susah. Kalau itu adalah peserta tes, semakin ke kanan, maka orang atau peserta tesnya semakin pintar. Nah, kemudian kalau bentuknya cuma skornya pilihan apa urean ya, urean atau angket. Kalau di sini urean misalkan ya, 0, skornya 0, 1, 2. Tinggal dimasukkan aja. Ini deltanya berapa, deltanya berapa. Kita contohkan outputnya adalah menggunakan angket ya. Ini kan angket, outputnya ini ya, angket. Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya, artinya itu 0, ada 4 pilihan ya, ada 4 option. Maka kita gunakan yang, nah ini bisa ini, nah bisa ini ya. Kalau ini karena dia 4, maka di sini kita isikan. Ya. Nah, di sini kita ambil seadanya ya. Ini kan datanya negatif 1,66, negatif 1,3 dan 0,45.
Kemudian berapa nilai apa namanya tingkat kesukarannya di rata-rata, ya. Ini dijumlahkan tiga ini kemudian di rata-rata. Kalau yang muncul cuma dua, contohnya ini, ya, ya sudah ini jumlahkan ini bagi dua, ya. Misalkan kita berikan contoh untuk gambar grafiknya, teman-teman. Kita ambil yang ini, ya. Kita akan coba masukkan. Ini kan yang masuk ini nggak ada, ya. Ini tidak ada. Yang masuk adalah delta dari skor ini ya. Mana nih? Tadi ini kan, berarti yang masuk ke 2, 3, dan 4. Kita masukkan di sini. Di sini ya, 2, 3, 4. Kita ganti aja ini. Negatif 1,66, enter, dan berubah. Negatif 1,43, enter. Kemudian 0,45, di enter. Nah, ini sudah grafiknya kayak gini. Ya. Nah, ini kan grafiknya kayak gini. Nanti tinggal dimasukkan di bab 4 misalkan terkait dengan hasil analisis empiris instrumen. Nah, berapa nilai thresholdnya? Kita akan rata-rata. Ya, nanti kita ambil contohnya di sini. Ya, ini kan cukup gini sama dengan negatif 1,66. Ya, negatif ya. Kurangi lagi karena negatif ya memang tambah, cuma tambah ditambah dengan bilangan negatif sama dengan dikurangi ya 1,43 baru ditambah 0,45 ya. Nah, di sini karena ada tiga bilangan maka dibagi tiga. Nah, ketemunya sekian ya. Ketemunya adalah negatif 0,88. Rentangnya itu masih min 1 sampai positif 1 di panduan. Maka ini item 1 itu kategori sedang. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita contohkan lagi untuk yang hanya dua, contohnya di sini. Ya, kita ambil ini adalah 2 dan 3, artinya itu siswa itu yang memilih banyakkan di angket yang apa namanya pilihan 3 dan 4. Ya, kita masukkan di sini misalkan ya. Ini kita hapus, kita ganti kan di sini ya. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Nah, ini kita sama dengan negatif 2,38 ditambah 0,54. Ya, ada 2 maka bagi 2, seret. Nah, ketemunya negatif 0,92. Sama ini berarti item yang ini ya, itu termasuk kategori sedang. Ya. Nah, kemudian kita coba masukkan ya, masukkan bagaimana butirnya. Nah, kita masuk ini kan di sini ya 3 dan 4 ya kita hapus saja ini hapus. Ini kita ganti, ini kita ganti ya. Kita ganti masukkan di sini negatif 2,38. Kemudian di sini adalah 0,54. Nah, ini adalah itemnya seperti ini grafiknya ya, grafiknya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini memang yang harusnya diblok itu sesuai dengan apa namanya yang ada. Ya, ini kan cuma di sini ya, maka yang diblok itu harusnya cukup ini. Ini diblok dalam gambarnya. Kemudian skornya adalah 34 ini ya, kita kontrol ya, kontrol kemudian ini kita kontrol. Nah, ini bentar nih, kita ulangi lagi ya. Kita blok ini kolom theta, theta itu kemampuan siswa, kemudian tambahkan lagi tekan kontrol, kemudian ya ada pilihannya di sini ya. Yang peluang pilihan 1 dan 2 nggak ada yang ngisi, maka sebenarnya nggak usah dibuat grafiknya. Nah, di blok ini, di blok. Kemudian insert, kemudian di sini, nah kita bisa memilih berbagai macam jenisnya. Ya, kalau ini bentuknya seperti ini, nanti kalau pilih halus seperti ini, ya macam-macam. Nah, nah ini kan, jadi ini grafiknya isinya hanya ini, karena ada dua ya. Tapi kalau mau digambar semua ya, apa namanya lebih tampak bagus ya, gitu. Baik ini teman-teman sekilas ya.
terkait dengan grafiknya seperti apa dan berapa nilai threshold atau delta atau kesukaran untuk data yang politomi itu tinggal dijumlahkan dan dirata-rata sesuai dengan jumlahnya. Kalau ada 2 bagi 2. Ya, ini kan rata-rata ada 3 dan 2. Ya. Baik, sampai sini siapa yang masih ada kebingungan? Ditanyakan. Jadi outputnya memang banyak, semua nggak semua dipakai ya. Jadi ini acuannya ya, ini acuan kemampuan sama tingkat kesukaran butir ya. Nah, yang nanti disajikan di dalam hasil analisis instrumen itu adalah ringkasan boleh ya, tapi kalau nggak dianu juga nggak apa-apa. Jadi sudah saya buatkan kolom ya. Nah, nah seperti ini. Ini ringkasan dimasukkan ya, ringkasan. Kemudian difficulty atau thresholdnya keterangan dari mudah, sedang, susah atau sukar ya. Kemudian in-feed, out-feed ini kan membaca semua ya. Tetapi nanti kalau dalam analisis itu yang dipakai kebanyakan cuma ini. Thresholdnya rentangnya adalah ini, in-feed min square-nya 0,77 sampai 1,30, outfit T-nya negatif 2 sampai dengan positif 2. Jadi yang infit outfit min square yaitu outfit MNSI ya, infit T itu nggak harus dipakai semua. Jadi ini kan banyak kan, ini kan kalau kita menggunakan 4 ini untuk menentukan fit atau tidaknya item itu nanti teman-teman akan kesusahan sendiri. Kenapa? Banyak item yang tidak valid. Ya, sehingga cukup menggunakan setidaknya threshold ya. Seperti ini kan threshold ya. Kalau di sini ada tadi ada 3 bilangan terus di sini ya. Kalau ada 2 di sini ya. Ada 4 terus sini semua. Di rata-rata berapa ketemu kategori. Maksudnya ini ya yang datanya adalah data politomi. Oke ya, ini kemudian ini berbagai macam tambahan teman-teman. Di bagian akhir sudah saya berikan bagaimana menggambar grafiknya. Ya, ini grafiknya ini kan skor 0 ya. Skor 0 itu adalah tinggi bagi siapa? Bagi siswa yang kemampuannya rendah. Semakin negatif, itu siswanya semakin bahasa kita semakin bodoh ya. Kalau semakin bodoh, peluang untuk dapat skor 0 itu pasti tinggi ya. Sebaliknya, semakin ke kanan itu adalah siswa yang pinter. Kalau semakin pinter, maka peluang untuk mendapatkan skor sempurna, skor 1, skor betul itu adalah 1. Nah, ini adalah grafiknya. Kalau bentuknya ini ya, skor 0 dan 1. Kemudian kalau bentuk grafik yang lain, ya ini adalah data politomi seperti ini. Ya. Jadi siswa yang bodoh skornya 0, peluangnya 0. Kemudian siswa tertentu semakin pintar, ada yang dapat skor 1, pintar lagi skor 2, skor 3, skor 4. Nah, grafiknya dengan menggunakan Excel yang sudah saya buatkan di situ. Baik, sampai sini untuk mereview analisis model RAS ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita berpindah ke materi baru, teman-teman? Belum ada, Bapak. Gimana? Mau bertanya, Pak. Ini monggo Ibu Sri Cahya. Ya, kalau misalnya tadi yang threshold, kemudian ada 3 itu ya kan untuk valid atau tidak. Kalau salah satunya tidak memenuhi, berarti tidak valid, Pak. Iya, betul. Dianggap tidak valid. Jadi standar minimal sudah saya sampaikan, setidaknya ada 3 tadi ya. Jadi memang outputnya kan banyak di Quest ya. Jadi kita nggak pakai semua. Yang kita pakai threshold-nya atau delta rentangnya ini ya. Kalau pilihan ganda langsung ketemu ya. Tapi kalau urean atau data angket itu tidak di rata-rata.
kemudian infit min square-nya sekian, outfit T-nya sekian. Nah, untuk yang ini kalau Pak ini saya pakai 0,77 sama 1,30 tuh item yang saya harapkan belum banyak yang terpenuhi. Nah, sudah kita perlebar lagi 0,5 ya sampai dengan apa namanya 1,5. Nah, ini bisa diperlebar ya. Tapi nanti dituliskan lagi di bab 3-nya, sampaikan kalau item fit itu rentangnya adalah infit min square-nya 0,5 sampai dengan 1,5 ya. Tapi kalau saya pakai yang 0,77 sampai 1,30 ya sama dituliskan. Nah, sehingga orang itu membaca tahu acuan yang digunakan dalam instrumen baik itu angket maupun soal pilihan ganda atau soal urean itu adalah rentangnya sekian sampai sekian. Ya, ini adalah pilihan. Nah, gitu ya, Ibu Sri Cahya ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Jadi ini memang ada pilihan. Pak, saya mau pakai SPSS boleh nggak ya? Boleh juga. Cuma nanti kalau kita sudah ada yang pendekatan baru, kita lebih baik yang pendekatan baru yaitu menggunakan aplikasi Quest ya. Yang SPSS itu kan dari zaman dulu ya, teman-teman ya, dari semenjak kita S1 kan menggunakan elemen versi lawas ya. Di SPSS juga ada. Nah, sekarang cuma kelemahan begini kalau kita menggunakan SPSS atau klasik, itu sebenarnya hanya berlaku untuk tempat uji coba. Saya uji coba instrumen di SMPX, maka instrumen itu sebenarnya cocok di SMPX itu, nggak bisa dipakai di SMP A. SMP B nggak bisa. Tetapi kalau kita olah dengan pendekatan model RAS, saya mau uji coba dimanapun, instrumen yang sudah valid mau saya pakai dimanapun itu diperbolehkan. Karena filosofinya memang bebas atau independen dengan peserta tes. Itu untuk yang model RAS. Itu. Baik ini ya, saya kira bisa dipahami ya, cukup ya untuk model RAS ya. Atau mungkin ada Izin yang bertanya, ditanyakan? Oh, Bapak. nggih, Ibu Yanti. Untuk rentang nilai infit MNSQ ya, itu kan asalnya 0,77 sampai 1,3. Nah, itu bisa berubah jadi 0,5 sampai 1,5. Nah, untuk rentang itu apakah kita bebas menentukan atau ada aturannya, Pak? Ya. Soalnya di data kemarin itu banyak yang rentangnya di luar itu gitu. Ya, sebenarnya bebas. Mau pilih mana sampai mana memang ada bukunya. Ya, jadi mau pakai mana yang penting menguntungkan untuk teman-teman. Ya, jadi misalkan instrumen saya dengan kategori yang pertama ini yang 0,77 sampai 1,30 kok sudah bagus, ya sudah pakai ini. Ya, kenapa pakai ini sudah bagus? Karena ini semakin ketat. Ya, jadi semakin ketat itu artinya instrumennya semakin bagus. Tetapi bukan berarti yang pakai yang ini nggak boleh, ini boleh, ini ada teorinya, ini masih dikategorikan masih ditoleransi, ketika dia masuk rentang ini masih bisa diterima, di situ. Sehingga ketika menggunakan manapun silahkan saja bebas, ya. Yang jelas di metode penelitian itu disebutkan, jangan sampai kita menuliskan infit min square-nya adalah 0,77 sampai 1,30, tapi kita membacanya dengan ketentuan ini 0,5 sampai dengan 1,5, ini yang disalahkan. Ya, jadi harus konsisten. Gitu ya, Bu Yanti dan teman-teman sekalian ya. Oke, baik. Kalau dirasa sudah, ini saya kira mudah kok ya. Mudah, yang jelas ini kita bisa menjalankan ya, kemudian bisa membaca dengan panduan saya sudah cukup lengkap. Kalau kita menambahkan dengan grafik Excel tadi, ini adalah opsional, artinya tidak harus. Cuma kan saya ingin tahu grafiknya seperti apa, maka saya buatkan. Ini tinggal pakai nih teman-teman ya, tinggal diisikan deltanya di mana rentangnya, kemudian otomatis akan muncul grafiknya di situ. Nah, kemudian materi hari ini kita akan membahas terkait dengan uji kepraktisan. Ya, jadi logikanya begini.
kita kan mengembangkan produk pendidikan, ya, entah itu LKPD, apakah modul pembelajaran, maksudnya handout ya, atau media, kan pertama harus dicek dulu kevalitan, ya, kevalitan oleh para ahli, kemudian reliabilitas atau kesepakatan interreliability oleh para ahli, ya. Nah, kemudian kita juga mengembangkan instrumen soal. Ya, itu diuji selain dengan oleh para validator, juga perlu untuk diuji empiris. Jadi soal, pretest, post-test, termasuk juga angket, ini perlu teman-teman uji cobakan di responden. Berapa jumlahnya? Kalau bisa minimal 2 kelas. Ya. Kalau cuma 1 kelas, nanti takutnya data ada yang jelek, kita tidak bisa reduksi data. Jumlah sekelas itu 30, oh ternyata kok jelek, maka kita butuh reduksi. Ya, kalau direduksi sampai 10, maka tinggal 20, maka sudah di bawah standar. Ya, tetapi kalau kita menguji cobanya sebanyak 2 kelas, ada 60 siswa, nah kita lebih enak. Saya mau pakai data 40 bisa. Saya mau pakai data 35 bisa. Ya, artinya potensi untuk reduksi data itu sangat mudah kalau teman-teman menguji coba atau jumlah siswanya banyak gitu. Nah, kemudian produk itu kan diimplementasikan, ya, diimplementasikan di kelas sebagai uji coba, ya. Maka kita harus melihat aspek kepraktisan dari observasi dan juga kepraktisan dari hasil penilaian responden atau peserta. Ya, kita menggunakan ini nanti dibaca, ya, saya nggak membacakan semuanya. Yang jelas kita akan menganalisisnya dengan pendekatan distribusi normal. Ya, kategorinya nanti seperti ini, teman-teman ya. Jadi istilahnya itu dari sangat tidak layak menjadi sangat layak. Ya, nah di sini kan jadi sangat atau mungkin praktis lah ini kan namanya kepraktisan ya, sehingga dari sangat praktis yang paling kanan kemudian sampai dengan tidak praktis atau sangat tidak praktis ya untuk di sebelah sisi kiri. Nah, ini bagaimana rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi kita membutuhkan rata-rata, nah, nanti nilainya ya. Nilainya adalah rata-rata skor idealnya berapa ya. Kemudian ditambah dengan 1,8 standar deviasi ya. Nah, di sini berapa nilainya? Di sini sudah ada ya. Jadi rata-rata idealnya itu adalah setengah dari skor maksimal ditambah dengan skor minimal. Jadi skor maksimalnya berapa, skor minimalnya berapa dijumlahkan bagi 2. Kalau yang deviasinya dibagi 6 atau 1/6, skor maksimal dikurangkan dengan skor minimal. Ya. Jadi misalkan kalau kita punya angket teman-teman ya, ini contoh aja. Nah, ini saya hapus lagi misalkan. Nah, nomor kemudian pernyataan ya, biasanya gitu toh. Atau pernyataan. Kemudian ini adalah jawaban, respon. Nah, di sini kita buat penilaiannya sebanyak 15. Ini saya tidak membahas isinya ya, yang jelas ini adalah pernyataan 1 ya. Pernyataan 2 ya. Nah, kemudian responnya kita buat angket. Pilihannya adalah ada 4 ya. Jadi sangat tidak setuju, setuju, kemudian sangat tidak setuju ya 1 ya, tidak setuju, 3 setuju, 4 adalah sangat setuju. Siswa kan akan milih salah satu pilihan ya, milih apakah dia milih 2 atau 4, nanti bisa menggunakan bantuan Google Form. Ini juga sama, jadi kita akan praktekkan langsung ya.
Nah, seperti ini. Ini angketnya ya, bentuknya. Nah, maksud dari nilai rata-rata ideal ini ya, sangat gampang sekali teman-teman ini. Kita ambilkan rumusnya. Nah, berarti kalau di sini ada 15 ya, XI-nya berapa? Kita tinggal ini kan, XI itu adalah setengah dari skor maksimal tambah dengan skor minimal. Skor maksimal kan ini kan 4 kan? Nah, 4. 4 dan ada 15. Ya, maka ini menjadi 60. Jadi kalau kita buat rumus ya, ini kan sama dengan setengah itu kan 0,5 ya. Dikali ya, dikali dalam kurung skor maksimal ideal 4 dikali dengan 15. Ditambah lagi skor minimal kan 1 ya, 1. Karena ada 15 item ya sama dikali dengan 15. Nah, seperti ini. Ini adalah rata-rata idealnya sekian. Kemudian deviasinya SBI-nya berapa? Nah, ini sama. SBI-nya adalah sama dengan dibagi 6 ya. Dibagi 6 atau di sini cukup gini aja, nanti dibagi 6. Skor maksimal ya, skor maksimal tadi kan juga sama, ada 4 dikali dengan 15 ya, kemudian dikurangkan dengan 1 ya, 1 kemudian dikali dengan 15. Ini 15. Baru kita bagi dengan bagi 6 ya. Nah, di sini teman-teman kemudian kita enter. Nah, jadi di sini skor maksimalnya adalah jumlah maksimal skor maksimal ideal tambah skor minimal ideal bagi 2. Ya, ini kan bagi 2 sama dengan kali 0,5 ya. Yang sini adalah diselisihkan. Ya. Jadi 4 skor maksimal ya, keadaan skor maksimal kan ideal ya. Skor maksimal ideal adalah 4 kali 15 karena jumlah itemnya ada 15 dikurangkan dengan minimal min 1 kali 15 dibagi 6. Nah, di sini. Nah, kalau sudah sampai di sini teman-teman ya. Nah, tinggal dimasukkan di sini. X-nya ini adalah hasil nilainya siswa. Dari 15 item ini ya mungkin siswa itu ada milih 3, milih 4 macam-macam. Kemudian kita jumlahkan. Oh, ternyata skornya adalah masuknya adalah 40. Nah, 40 itu masuk rentang mana? Nah, di sini maksudnya. Nah, jadi ini tinggal diselesaikan saja kalau sudah ketemu ini. Sehingga nanti ada kategori sangat praktis, ya, praktis, maksudnya di sini praktis ya, apa namanya, cukup praktis, kurang praktis, tidak praktis. Ini kedouble nih ngetiknya ya, nanti dihilangkan aja ya. Nah, di sini, jadi ini adalah data untuk menganalisis kepraktisan, ya kepraktisan. Nah, selain itu teman-teman ya, kita juga bisa menyatakan hasil kepraktisan itu dalam bentuk persentase. Ya. Yaitu dari 81 sampai 100 itu sangat praktis, 61 sampai 80 praktis, cukup praktis, kurang praktis, tidak praktis. Ya. Cukup nanti skor rata-ratanya berapa. Ya. Misalkan kalau kita gunakan ini ya, ini kan maksimalnya kan 60 ya, 60. Jadi ini maksimal 60. Maksimal 60. Sehingga nilai kepraktisannya itu adalah cukup nilai berapa yang didapat, mungkin 40 ya, 40 bagi 60 dikali dengan 100. Nah, ini artinya kategorinya masuk 66,67%. Nah, kalau kita gunakan yang model ini, maka dia kategori praktis. Ya, termasuk praktis. Nah, ini cara yang kedua. Nah, kemudian di sini saya juga memberikan penjelasan, misalkan
jumlah pernyataan, jumlah itemnya ada 20. Skor penilaiannya 1 sampai 4, gitu kan. Maka dan di angket atau data responden itu terendah 1, tertinggi adalah 4. Ya. Maka kita sama dengan yang saya praktekkan tadi, teman-teman cari skor maksimalnya berapa, ada 20 item, maksimal item adalah 4, maka 20 kali 4, 80. Minimalnya berapa? Karena 1, ya 20 kali 1 ketemu 20. Nah, kemudian cari rata-ratanya maksimal, ya. Kemudian ini tambah ya, ini apa namanya, harusnya tambah. Tapi yang bawah itu sudah betul ya. Nah, ini tambah 80 tambah 20 bagi 2, artinya nilai rata-ratanya 50. Ya. Kemudian simpangan, nah ini yang baru dikurangi. Ya, 80 min 20 bagi 6 ketemu 10. Nah, kemudian kita akan masukkan satu persatu. Dari sangat praktis, praktis, cukup praktis, kurang praktis, tidak praktis. Gitu kan. Nah, ini dihitung satu persatu. Nah, tadi 50 tambah 1,8 kali 10, ketemunya berapa? Ya. Yang sini juga sama. Ya, dari praktis itu adalah nilai rata-rata ideal tadi tambah 0,6 deviasi. Sini adalah sama dengan 1,8 standar deviasi. Nah, tinggal diselesaikan, oh berarti rentangnya adalah 56, lebih dari 56, kurang dari 68, ya, itu kategori praktis, dan seterusnya. Ya, jadi sangatlah mudah sekali. Kita bisa menggunakan persentase atau menggunakan yang model menghitung ini. Ya. Kemudian tinggal dikategorikan, kan ketemu satu-satu kan. Nah, tinggal kita buat tabel konversi skala apa namanya kuantitatif ke skala kualitatif. Ini kan kuantitatif ya angka kan, angka. Ini adalah kualitatif, artinya level kepraktisan. Contohnya ini, misalkan data itu kita dapat ini itu kan, oh ternyata dianalisis salah satu jawaban siswa. Ya. Atau mungkin rata-rata semuanya, oh ternyata rata-rata semuanya adalah 61. Ya sudah nih, kalau udah 61 kan masuk ini kan, nah dia kategori praktis. Nah ini. Nah, kemudian tugas latihan, ya tugas latihan ini nomor 1 ada 15 butir. Ya. Kemudian skalanya 1 sampai 4. Kok didapat skor empirisnya 52? Ini kategori apa? Ya. Kategori kepraktisannya apakah dari tidak praktis sampai dengan sangat praktis itu masuk mana? Kemudian jadi ini yang dinilai itu adalah produk teman-teman yang akan kembangkan besok pas penelitian. Ya, mungkin pas besok semester 2 ya. Ini kan RPL kan dibuat mudah-mudahan setahun itu sudah selesai. Kan sudah punya produk banyak, tinggal dimodifikasi sesuai dengan jenjang penelitian R&D, gitu kan. Nah, ini LKPD, misalkan teman-teman yang judulnya pengembangan LKPD, ya. Nah, kemudian ada juga perangkat kita kan juga diuji coba di kelas, maka ada data respon, apa namanya, observasi. Nah, observasi ini juga sama, ya, 25 item, skala 1 sampai 4. Nah, ini kemudian didapatkan skor observasi 66. Maka kategori apa? Situ. Ya, jadi ini melengkapi. Jadi yang kita pelajari ini tidak banyak-banyak tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi dari awal itu adalah bagaimana mengembangkan perangkat, kualitasnya bagaimana, ya, sama dengan mengembangkan instrumen soal, bagaimana diuji coba empiris. Produk itu berikutnya adalah akan kita gunakan di kelas, maka harus dilihat level kepraktisannya di situ. Jadi ini tugasnya ya teman-teman ada 3 nomor, nanti akan kita dikumpulkan nanti setelah Lebaran, mungkin masuk lagi tanggal 29 ya. Nah ini kan tanggal 15, besok kan Lebaran ya, Lebaran kita nggak kuliah, tapi kuliahnya tanggal 29, hari Ahad lagi. Gitu. Kalau sudah nggak Lebaran, kita kuliahnya sore saja, karena hari pagi itu mungkin banyak aktivitas. Gitu. Baik, sampai sini teman-teman, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Ya, jangan sampai teman-teman ada kendala dalam pengolahan. Silahkan.
Ayo teman-teman. Atau sudah jelas sekali penjelasan saya? Izin bertanya, tapi ini yang materi sebelumnya, Bapak boleh? Yang model RAS? Bukan, yang sebelumnya, yang analisis sebelum RAS itu, Pak. Yang dari Ya, tugas. ya, Inter-Rater. Ya, Inter-Rater Reliability, ya, yang itu. Mau nanya, ini kan jawaban tugas saya ya. Kebetulan waktu itu, sebentar saya buka dulu filenya. Sebentar, Pak. Untuk yang item yang politomi, Pak, yang diuji apa namanya, validitasnya ya, ternyata dari 10 itu, dari 10 pertanyaan itu hanya 2 yang valid. Kemudian yang 2 itu diuji coba kembali, dihitung lagi, kemudian jadi tidak valid lagi gitu, Pak. Nah, bagaimana untuk instrumen yang seperti itu? Apakah harus semua instrumennya diganti ulang atau bagaimana, Pak? Nah, kalau misalkan kok datanya kurang bagus, artinya kan banyak masukan dari para validator ya. Nah, artinya itu revisinya perangkatnya diperbaiki lagi ya. Jadi misalkan kalau saya share gitu ya. Jadi untuk yang tugas pertama atau materi pertama dan kedua, itu kan produk kita kan dinilai oleh validator. Ya, validatornya ya dosen lain, dosen di luar pembimbing. Nah, dia kan memberikan masukan, kok dia menilai rendah, itu punya dasar, misalkan perangkatnya itu LKPD yang kita kembangkan. Nah, di situ banyak yang kurang bagus, misalkan gambarnya gambar crop, tidak bagus, ya nggak jelas. Nah, ini akan dituliskan. Berarti tugasnya adalah diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, nilainya jadi 1 di situ. Nah, kemudian secara bahasa, ternyata bahasanya banyak yang tidak sesuai. Ya, kita perbaiki. Kalau sudah diperbaiki, kita sampaikan, maka skornya dinaikkan jadi 1. Nah, ketika diolah, saya yakin akan meningkat dari nilai yang rendah menjadi nilai yang layak untuk digunakan atau bisa diterima di dalam penelitian di situ. Nah, jadi misalkan ini kan yang writer 1 dan 2 ya. Nah, ini saya yakin besok itu kebanyakan teman-teman menilainya itu adalah validatornya jumlahnya 2 ya, kebanyakan ya, karena dari kampus itu secara aturan itu 2 yang ditunjuk, bukan berarti tidak boleh lebih, boleh, cuma yang secara panduan di dalam penyelesaian tesis itu jumlah validator itu adalah 2, sehingga yang digunakan adalah model Gregory atau indeks kappa. Kalau Gregory itu kan untuk melihat kevalidan item, indeks kappa untuk melihat kesepakatan antar penilai atau inter-rater reliability. Ya, nah ini kan satu-satu bagus, ini jelek itu kan, karena tidak dianggap tidak bagus karena 0 itu kan. Nah ini satunya baik, satunya nggak baik. Nah ini teman-teman besok kalau dapat data seperti ini konfirmasi. Ya ini yang kurang bagus atau mungkin dari saat validator itu akan memberikan catatan. Ya, atau mungkin pas Zoom atau pas Google Meet dengan validator kok disampaikan ini tolong dibenahi. Nah, itu nanti tugasnya sebelum dipakai dalam penelitian betulan itu diperbaiki sehingga yang tadinya nilainya 00 ini berubah jadi 1 dan 1. Nah, ketika diolah dengan SPSS maka nilainya ini akan berubah menjadi 1. Artinya apa? Levelnya excellent, bisa diterima atau sangat layak digunakan di dalam penelitian di situ. Nah, kalau menggunakan yang data seperti ini juga sama ya. Kok nggak bagus? Ya, ini berarti nanti ada yang dibenahi. Ya, jadi
bukan berarti tidak bisa dipakai. Artinya nilai yang rendah itu menjadi refleksi oleh pengembang, oleh si pengembang mana yang perlu dibenahi di situ. Nah, sehingga kalau kita kembali ke tugas, ini kan, nah ini kan ada beberapa nomor penilaian. Yang sudah nomornya berapa itu menjadi refleksi. Oh ternyata ada rumus yang salah, ada kunci yang salah, itu yang dibenahi. Ya, jadi bukan berarti produknya langsung buat dari nol lagi, tidak. Nah, tetapi hasil penilaian, jadi nanti itu kan ada lembar validasinya ya tidak berarti 0 dan 1, tambahkan lagi keterangan. Nah, nanti si validator akan memberikan catatan atau mungkin langsung di draftnya dicoret-coret misalkan. Nah, di situ. Gitu ya. Bisa dipahami Iya, Pak. Bu Yanti ya, Iya. yang lain juga. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak ada maka ya cukup sekian untuk kegiatan kuliah kita ya. Yang jelas materinya adalah uji kevalitan, tugasnya ada 3 ya. Jadi dengan saya tiap hari ada tugasnya. Ini tugasnya bukan berarti suka memberi tugas enggak, tapi ini untuk kebaikan teman-teman. Ya besok kalau sudah selesai 1 semester, sudah tahu alurnya. Oh saya itu mengembangkan produk pendidikan apa, dari langkah awal sampai dengan terakhir dalam pengembangan bisa diselesaikan. Ya, nanti kan ini nggak cuma sampai sini, nanti berikutnya kita akan masuk pada statistika deskriptif. Nanti ada juga uji prasyarat, ya, ada uji inferensial, ya. Dan rata-rata untuk S2 itu variabel terikatnya minimal banyak yang diarahkan 2, ya. Entah itu motivasi belajar dengan literasi sains, apakah dengan kemampuan berpikir argumentasi dan kolaborasi ya. Jadi intinya adalah 2 variabel yang akan kita analisis atau kita uji secara inferensial dengan menggunakan MANOVA ya atau independent quantity test di situ. Tapi kebanyakan kalau 2 variabel yang diuji itu yang betul menggunakan MANOVA di situ. Baik, Bapak Ibu ya, baik Ibu-ibu Ibu-ibu sekalian ya, ini mahasiswanya Ibu-ibu semua ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita tutup kegiatan kuliah kita di pagi hari ini ya. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, tidak apa-apa nanti silakan dijabri. Dan juga bagi teman-teman yang belum mengupload, segera untuk diupload. Ya ini tadi saya cek sudah 12, tak cek lagi nih. Yang berapa nih? Nah ini 12 ya, masih kurang 4. Nanti yang merasa ya, yang merasa belum upload bisa segera diupload ya, gitu. Baik, sampai sini kegiatan kuliah kita di pagi hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.